Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira Resdina Izzatul Altafunnisa. Saya dari kelas 9D ingin mempresentasikan materi IPA bab 10 bertema teknologi ramah lingkungan. Pengertian: teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan dikenal juga dengan sustainable teknologi atau green technology. Tujuan dari teknologi ramah lingkungan adalah menghasilkan produk dan jasa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tidak menghasilkan limbah yang membahayakan, dan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Aplikasi teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan diterapkan dalam beberapa bidang, antara lain bidang energi, bidang lingkungan, bidang industri, bidang rumah tangga, dan sebagainya. Aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang energi. Ada beberapa contoh aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang energi, yaitu biofuel, biogas, sel surya, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut, pembangkit listrik tenaga angin, geothermal, fuel cell, dan hydrogen power. Biofuel itu berasal dari bahan organik. Ada dua jenis biofuel, yaitu dalam bentuk etanol dan biodiesel. Etanol merupakan salah satu jenis alkohol yang dapat dibuat dengan fermentasi karbohidrat dan reaksi kimia gas alam. Contoh tumbuhan yang memiliki karbohidrat tinggi adalah jagung, sorghum, dan singkong. Biodiesel merupakan salah satu bahan bakar alami yang biasanya diperoleh dari lemak nabati. Sedangkan biogas merupakan jenis bahan bakar yang biasa digunakan di rumah-rumah. Biogas diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob. Bakteri anaerob adalah bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Bahan organik yang paling sesuai untuk produksi biogas adalah bahan organik yang berbentuk padat, cair, dan homogen. Sel surya adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air. Hydropower merupakan energi gerak pada aliran air untuk menjadi energi listrik. Cara yang paling umum dalam memanfaatkan hydropower ini adalah dengan membangun bendungan yang membentengi sungai besar untuk membentuk penampungan air. Alat pembangkit listrik ini terdiri atas generator dan turbin. Generator terdiri atas dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian yang diam yang terisi atas lilitan kabel dalam suatu silinder. Rotor adalah bagian yang berputar mengelilingi poros. Hydropower memiliki keunggulan, yaitu dapat menghasilkan energi yang besar, membutuhkan biaya yang sedikit menghasilkan emisi CO2. Sedangkan kekurangan hydropower itu banyaknya tanah yang terganggu, pengalihan tempat tinggal penduduk, penyumbatan emisi metana, CH4, mengganggu ekosistem air di daerah muara. Pembangkit listrik tenaga angin. Berdasarkan namanya, teknologi ini memanfaatkan angin untuk menghasilkan energi listrik. Ada dua jenis listrik tenaga angin yang saat ini dikembangkan, yaitu yang dibangun di daratan dan di pantai. Geothermal. Energi geothermal merupakan panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi. Salah satu cara untuk mengambil energi geothermal ini dengan menggunakan sistem pompa panas geothermal. Kita juga dapat mengambil energi dari lapisan bumi yang lebih dalam dengan sistem yang disebut hydrothermal reservoir, fuel cell, dan hydrogen power. Sesuai namanya, teknologi ini memanfaatkan gas hidrogen untuk sumber listrik. Namun gas hidrogen ini harus dicampur dengan senyawa lain agar tercipta hidrogen ideal untuk kebutuhan. Contoh H2 dan O2 akan menghasilkan panas yang cukup untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak. Teknologi satu ini sama dengan hydropower, namun dibangun melintasi bibir pantai dan muara. Masih sedikit negara yang menerapkan teknologi ini karena biaya operasional yang cukup banyak. Aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang transportasi. Ada beberapa contoh aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi, yaitu kendaraan hidrogen, mobil surya, dan mobil listrik. Kendaraan hidrogen. Kendaraan hidrogen adalah kendaraan yang menggunakan mesin hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesin. Contoh
Contoh mobil yang telah dikembangkan menggunakan teknologi ini adalah sebagai berikut. Mobil surya adalah mobil yang energi utamanya berasal dari sinar matahari. Contohnya adalah bus surya. Selanjutnya ada mobil listrik. Mobil listrik merupakan mobil yang didorong oleh satu atau lebih motor listrik. Mobil ini menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau penyimpanan energi lain. Aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan. Ada beberapa contoh aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan, yaitu biopori, fitoremediasi, toilet pengompos, dan teknologi pemurnian air. Biopori dikenal dengan istilah teknologi lubang resapan atau TLR. TLR merupakan teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan. Teknik ini memiliki prinsip yang sama dengan sumur resapan, namun teknik ini diterapkan dengan menyediakan area yang dibuat berlubang-lubang kecil atau berpori. Tujuannya adalah nantinya akan menyerap air hujan dan kemudian disalurkan ke tempat penampungan air. Fitoremediasi. Fitoremediasi adalah penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau menghancurkan bahan pencemar. Melalui teknologi ini, polutan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Toilet pengompos. Composting toilet merupakan toilet kering yang menggunakan proses secara aerob untuk menghancurkan feses yang dihasilkan manusia. Proses dekomposisi pada toilet ini biasanya cepat dari proses dekomposisi toilet biasa yang menggunakan septic tank. Teknologi pemurnian air. Pemurnian air merupakan suatu proses penghilangan zat-zat kimia, kontaminasi biologis, partikel-partikel padat, dan gas-gas dari air yang terkontaminasi. Tujuan dari proses ini yaitu untuk menghasilkan air yang dapat digunakan keperluan tertentu. Ada banyak teknologi dalam pemurnian air, diantaranya adalah teknologi pemurnian air sederhana dan teknologi osmosis balik. Aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang industri. Sedangkan contoh aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang industri hanya memiliki satu contoh, yaitu biopulping. Biopulping adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Proses pelapukan ini biasanya dilakukan oleh beberapa jenis mikroba dan jamur. Para ahli juga sedang mengembangkan proses pengolahan limbah dengan mikroorganisme yang dapat menguraikan lignin secara alami. Mikroorganisme ini adalah jenis kapang jamur, Pelbia, dan Cheriporis. Perilaku hemat energi. Beberapa contoh hemat energi dalam kehidupan sehari-hari adalah membiasakan diri menggunakan sepeda atau jalan kaki untuk kegiatan sehari-hari, mematikan kendaraan ketika tidak digunakan, mematikan lampu saat siang hari dan saat tidur, menggunakan pompa air dalam sekali waktu, tidak dimati-nyalakan berkali-kali, memilih peralatan rumah tangga hemat energi, tidak boros kertas, dan menggunakan air secukupnya. Terakhir adalah teknologi tidak ramah lingkungan. Teknologi tidak ramah lingkungan adalah teknologi yang menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Beberapa teknologi yang tidak ramah lingkungan adalah teknologi pengolahan minyak bumi dan teknologi pengolahan batu bara. Berikut itulah pembahasan terakhir materi IPA bab 10. Maafkan bila banyak kesalahan kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.